Oke, adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar VBNet yang ke-8. Topik kita hari ini adalah membuat menu utama dan input data. Menu utama ini adalah fungsinya adalah untuk tempat meletakkan menu-menu atau tampilan utama kita pada saat kita menjalankan kode program. Jadi semua nanti menu-menu itu ada di menu utama. Jadi pada saat kita klik menu utama, akan muncullah beberapa pilihan atau objek-objek yang akan kita gunakan. Oke, contoh. Kalau kamu lihat di mesin kasir itu adalah tampilan utama mereka. Pada saat mereka melakukan transaksi, mereka akan mencari di tampilan utama. Pada saat customer juga pengen mencari barang, itu semua dilakukan di tampilan utama. Sama seperti di menu file ini adalah menu utama. Saya klik di sini home, save segala macam, ada home, ada insert, ada draw. Ini juga bisa dikatakan sebagai tampilan utama. Nah, langsung aja kita buka Visual Basic kita, VBNet kita, sorry. Kita buka Microsoft Visual Studio 2010. Oke, silakan kamu pilih new project. Jangan lupa buat format tadi foldernya. Kalau saya di sini sudah ada. Ini saya buka contohnya VBNet 8. Oke. Kalau toolbox yang aktif, dari menu view pilih toolbox. Ini kita buat. Terus di sebelah kanan itu ada lagi namanya Solution Explorer. Di bawahnya nanti ada namanya Properties Windows atau F4. Nah, saya mau buat seperti ini. Jadi ini saya hapus dulu ya. Oke. Jadi kita mau buat tampilan utama. Oke. Jadi saya membuat seperti ini. Ini tulisan Sistem Informasi Penilaian Sekolah. Jadi contoh studi kasus yang kita gunakan adalah Sistem Informasi Penilaian Sekolah, siswa. Jadi kita nanti fokus tentang penilaian siswa. Jadi nanti tampilan utama kita seperti ini. Ini saya buat pakai label. Jadi kamu boleh ambil label di sini. Nanti kamu silakan gantikan di properties. Di bagian teksnya sehingga kamu gantikan Sistem Informasi Penilaian Siswa. Tulisannya berlebih cantik kamu ganti di bagian font, warnanya di for color ataupun di bagian back color. Ini nama sekolahnya saya buat Sekolah Indonesia Jaya Medan. Terus di sini ada gambar. Bagaimana cara memasukkan gambar itu? Cara masukkan gambar itu dari menu. Ini dia. Namanya adalah picture box. Oke, ini adalah picture box. Ini dia picture box. Ini contoh saya drag lagi dia kemari. Ini saya hapus. Jadi ini ada picture boxnya. Saya ulangi dari picture box. Nah, supaya gambar yang muncul, di sini ada bagian image. Jadi kamu cari di sini image-nya. Tapi sebelum gambar itu kamu cari, pastikan gambar kamu telah tersimpan di folder kamu. Contohnya tadi saya buat itu, saya simpan gambar itu di punya saya di bagian VBNet, di program VBNet 8. Saya buat di VBNet 8. Jadi gambar sekolah saya buat ada di sini. Nah, ini dia. Oke, jadi gambar sekolah saya di foldernya. Jadi jangan di program gambar itu jangan di kayak di picture atau di D, di C. Nah, gambar itu kamu buat di mana kamu simpan tadi aplikasi kamu, disitulah kamu simpan gambarnya. Gak perlu saya jari lagi ya. Oke. Kalau sudah saya klik di sini, saya pilih di sini local resource, saya klik import. Kemudian tadi saya pilihkan di drive D. Bahan kuliah online saya, kemudian saya pilih sini VBNet, kemudian saya pilih di sini, saya ada di VBNet 8. Ini punya saya ya. Jadi kalau punya kamu beda mungkin, tergantung nama kamu. Ini saya buat namanya ada gambar sekolah, saya klik open, saya klik OK, maka akan muncul seperti ini. Saya tinggal besar-besarkan. Oke. Nah,
Jadi seperti ini. Oke, nah sekarang kita mau buat menunya. Jadi saya buat di sini. Menu itu pakai namanya menu strip. Jadi kita cari di sini namanya menu strip. Ini dia menu strip. Kamu blokkan aja di sini, klikkan aja, maka dia akan muncul. Contohnya di sini menu strip ini saya buat di sini yang pertama itu namanya file. Jadi supaya tulisannya besar, saya klik di sini di bagian font. Saya klik sini bold, contohnya saya kasih 16, oke kan. Jadi dia besar. Terus saya buat sini laporan, ya ada menu laporan. Saya tandai laporannya ke font. Kamu pilih sini bold, saya kasih 16, kemudian saya oke kan. Di menu file itu ada nanti di bawahnya. Oke. Ini agak tertimpa sebenarnya. Kita geser sedikit sebentar. Oke. Nah, jadi kamu klik di sini maka muncul di sini bacaan tab here. Jadi saya mau buat di sini di submenu file itu ada nanti namanya input biodata siswa. Namanya nilai, masih ada biodata siswanya kan? Setelah input biodata siswa, masih ada input mata pelajarannya. Input mata pelajaran. Kalau nggak ada mata pelajaran, di mana nilainya mau dibuat ya kan? Kemudian baru terakhir adalah input nilai siswa. Oke. Ini dia udah jadi. Sekarang di laporan kita buat di sini saya ada laporan siswa, ada laporan mata pelajaran, dan ada laporan nilai. Oke, sekarang ini saya geser kemari lagi. Saya jalankan. Ini tampilannya seperti ini ya. Saya klik file, muncul ini nilai tadi namanya laporan. Jadi ini adalah menu utamanya. Jadi saya klik nanti input dari file, klik input, maka nanti akan muncul ke input data, biodata siswa. Saya klik input mata pelajaran, maka nanti dia akan muncul halaman mata pelajaran. Saya klik file input nilai siswa, maka akan muncul ke nilai siswa. Saya klik laporan siswa, maka akan muncul ke siswa. Saya klik laporan mata pelajaran, akan muncul mata pelajaran. Saya klik laporan nilai, akan muncul ke laporan nilai. Maka halaman di sini kita seharusnya sudah dituju. Ini halaman kita yang pertama. Form pertama ini adalah tampilan utama kita. Form kedua nanti di sini berarti untuk biodata. Form ketiga berarti adalah untuk mata pelajaran. Form keempat adalah nilai siswa. Maka ini ada 4 halaman kita, ada 4 form. Form siswa udah kelima, form mata pelajaran udah 6, form nilai sudah ada 7. Ya, maka nanti di sini seharusnya nanti selama pelajaran kita sampai terakhir di sini sudah ada sampai dengan form yang ke-7. Untuk mengganti ini namanya tampilan utama, kamu boleh tandai formmu, tandai formnya, ganti di sini namanya tampilan utama. Oke? Atau boleh tampilan utama sistem informasi. Maka dia akan muncul seperti ini. Oke, nah sekarang tadi kan kita ada membuat kode program input data. Jadi kita tambahkan halaman kita. Oke, dari tambahkan halaman dari project add Windows Form. Pilih di sini namanya Windows Form, kemudian kamu klik di sini tombol add. Dari project pilih add Windows Form, pilih Windows Form, pilih add. Oke, maka nanti akan muncul. Kebetulan di sini saya sudah selesai saya buat. Oke, jadi coba dulu ini kita rancang. Oke, perhatikan kalau saya kecepatan silakan nanti kamu pause dulu ya. Input data ini pakai label, NIS pakai label, nama lengkap pakai label, tanggal lahir pakai label, jenis kelamin pakai label, kelas pakai label, agama pakai label, dan alamat pakai label. Oke, NIS di sini pakai text box. Text box yang sebelah sini. Oke. Text box sebelah sini ini pakai text box. Jangan lupa kasih name-nya. Di name di paling atas di sini namanya adalah tenis. Jadi ini namanya adalah tenis tanpa spasi. Yang kedua di sini ini juga pakai text box untuk nama lengkap, tapi kasih sini namanya adalah T nama.
Perhatikan di sini ini adalah namanya T nama. Yang ketiga ini tanggal lahir menggunakan date time picker yang di sini. Sorry. Ini dia date time picker. Kasih namanya di sini di name-nya TTGL. Kasih namanya TTGL. Yang ke jenis kelamin, kelas, agama ini pakai namanya combo box yang ini dia. Oke. Jadi ini pakai namanya combo box. Ini dia. Tapi kasih di jenis kelamin kasih namanya T-Jenkel. Jadi sini namanya T-Jenkel. Kemudian di kelas name-nya adalah T kelas. Kemudian di agama pakai namanya T agama. Di sini T-Jenkel, di sini T kelas, di sini T agama. Di alamat ini pakai text box, tapi kasih lebih besar, kasih namanya T alamat. Oke. Baru simpan, cari, edit, hapus, batal, keluar. Ini pakai tombol namanya button sebelah sini. Jadi kita klik di sini baru, klik nanti di sini di bagian teksnya, ketikan baru, kemudian di name-nya, ketikan di situ nama name-nya adalah tombol baru. Jadi ini namanya tombol baru. Kemudian disimpan nanti nama tombolnya adalah tombol simpan. Kemudian dicari di sini namanya adalah tombol cari. Kemudian di sini edit namanya adalah tombol edit. Kemudian di sini hapus adalah namanya tombol hapus. Kemudian batal di sini adalah namanya tombol batal. Kemudian keluar di sini adalah namanya tombol keluar. Oke. Nah, sekarang yang ini pakai namanya data grid view. Jadi yang ini pakai namanya data grid view. Sekarang kita buat dulu database kita. Kita buka SQL Server kita. Jangan lupa ini kamu blok dulu, kamu Ctrl C atau diingat saja, buka kurung lokal, tutup kurung. Setiap server name itu namanya berbeda-beda pada setiap perangkat. Kita klik connect. Jadi buat database-nya, klik kanan database-nya atau double klik, pilih situ new database. Contohnya kita buat di sini adalah F8, nama saya contohnya adalah F8. Kemudian kita oke-kan. Kemudian nama tabelnya di sini muncul F8 ya. Kemudian double klik di tabelnya, klik kanan pilih new table, klik aja oke. Nah, di sini kasih nis. Di sini kasih varchar 50. Di sini ada nama. Ini varchar 50 juga. Di sini ada TGL. Di sini kamu kasih date. Kemudian tadi di sini ada apa lagi ya? Jenkel. Ketikkan di sini Jenkel. Di sini tipe-nya adalah varchar juga sama. Kemudian tadi di sini ada lagi kelas. Di sini ada kelas. Di sini ada agama. Di sini ada alamat. Ini varchar juga. Ini juga varchar. Ini juga varchar. Jadi ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semuanya varchar tipenya kecuali tanggal. Jangan lupa tekan Ctrl S, tekan Ctrl S. Sekali lagi tekan Ctrl S, nama tabelnya adalah contohnya adalah siswa. Kita klik OK. Sekarang kita klik di sini maka muncul sini DBO siswa. Kita klik di sini di editor 200. Nah, ini jangan kita isi, nanti kita isi menggunakan kode program ya. Oke ya, adik-adik sekalian. Ini kita minimizekan dulu. Kita kembali ke VBNet kita. Setelah udah kita rancang, oke. Kita kembali lagi ke form tadi yang ini. Kita klik file. Tadi kan kebetulan saya di form 2 ini. Kamu tadi di form 1. Jadi kamu anggap ini di form 1, saya di form 2. Jadi ini kebalikannya ya. Saya klik dari di sini file. Oke, sorry. File. Bentar ya di sini. Saya klik file di sini, diklik input biodata. Jadi pada saat kita klik di sini input biodata siswa,
saya double klik, maka nanti akan muncul ke form 1 saya, atau di kalian namanya form 2. Oke. Bisa ya? Oke. Nah, tadi namanya adalah form 1 titik show dialog. Jadi namanya adalah form 1 titik show dialog. Oke. Sekarang coba kita jalankan. Klik file, input biodata siswa, maka dia akan muncul seperti ini. Oke. Nah, ini kita close dulu. Sekarang kita ke kode program di tampilan ini. Sekarang ini kita double klik. Ini jawab aja no. Nah, ketikkan di sini import system titik data titik SQL client di paling atas seperti biasa. Kemudian di sini ada public class, kamu ketikkan yang ini, public class con as SQL connection, public DA as SQL adapter, semua di sini. Oke. Yang ketiga di sini kamu ketikkan di sini adalah, setelah itu kamu enter di sini sekali, kamu ketikkan dulu sub koneksi seperti ini, sub contoh. Enter, maka akan muncul seperti ini. Jadi ini diketik manual ya. Kemudian kamu ketikkan ini try, kemudian con di sini. Oke. Ketikkan seperti ini con sama dengan SQL connection, data source. Tadi nama server kita adalah lokal, inisian katalog. Tadi nama kamu adalah F8 ya. Saya buat di sini sore A1. Seharusnya ini F8. Tapi punya saya tadi adalah A1. Oke. Integrated security. Oke, false. Kemudian ada con yang di sini kamu ketikkan. Atau cara cepatnya dari tools, connect to database. Tadi nama server saya adalah lokal. Kemudian tadi yang kita buat tadi kan adalah V8 contoh nih ya. Maka nanti kamu pilih V8. Contoh tadi kamu buat V8. Saya pakai laptop saya A1. Kamu tadi buat, saya suruh adalah V8. Karena saya tadi adalah 1, maka saya pilih dulu A1 sini, saya okekan saja. Kemudian, oke, saya klik yang kanan ini, kemudian saya pilih properties. Maka muncul seperti ini. Ini connection string. Kemudian ini saya tandai aja, kemudian saya tekan Ctrl C. Kemudian ini saya hapus. Contoh nih, saya enter dulu di sini sekali. Saya pasti. Nah, ini sama seperti di atas. Jadi ini tadi, ini kamu, jadi nggak usah ketik manual, kamu ketikkan aja sampai sini try, con sama dengan new, kemudian kamu tekan Ctrl, pasti, maka dia akan muncul. Jangan lupa petik ganda dan tutup kurung enter. Maka dia akan muncul otomatis, baru kamu lanjutkan ketikkan sini con titik open dan semuanya sampai di sini kamu ketiknya. Kalau ensub ini muncul secara otomatis. Oke. Nah, sekarang lanjut lagi kamu ketik di sini di bagian form load. Sekarang kamu ketikkan di bagian form load call koneksi dari sini sampai kemari kamu ketikkan. Jadi pada saat di form load nanti tombol simpan, tombol edit, tombol hapus itu dalam keadaan false atau nggak bisa digunakan. Nah, di sini DS 6 SQL data adapter select bintang from nama tabel kita tadi kamu buat siswa. Saya buat di sini anggota. Tadi kita bilang namanya adalah siswa, sementara yang kamu buat adalah adalah siswa. Di laptop saya adalah anggota. Kemudian di sini adalah sub simpan. Membuat sub simpan ini sama seperti ini, kamu enter dulu di bawah ensubnya. Sub simpan, buka kurung enter. Jadi muncul seperti ini ya. Oke, ini saya hapus. Ketikkan kode program ini. Nah, jadi ini udah di minggu lalu udah pernah saya jelaskan. Nah, ini kode program simpan SQL insert into. Ini nanti kamu ketikkan ini per baris. SQL 1 sama dengan petik ganda insert into nama tabel kamu tadi adalah siswa. Kemudian values ini nama text field kamu tadi yang ada di sini. Yang tadi ini namanya tenis, tenama, ttgl. Nah, itu dia. Jadi kamu buat di sini petik tunggal, ini petik tunggal, ini petik ganda, spasi,
simbol dan, spasi, tadi nama objeknya harus berurut dengan yang ada di sini. Jadi harus berurut. Kalau di sini nis, maka nama objek di VB ini tadi ada tenis. Kalau nama tadi T nama, tadi sana TTGL, T jengkel, T kelas, T agama, T alamat. Nah, ini dia. Oke, titik teks, simbol dan, spasi, petik ganda, petik tunggal, koma. Nah, ini udah selesai kita menginput untuk satu objek. Objek yang kedua adalah T nama. Nah, ini dia. Oke. Petik tunggal, petik ganda, spasi, simbol dan, spasi, nama objek yang adalah T nama, titik teks, spasi, simbol dan, spasi, petik ganda, dan petik tunggal, koma. Nah, untuk format tanggal sedikit agak berbeda, karena tanggal itu kan ada tahun, ada bulan. Oke. Jadi ini untuk format tanggal, silakan kamu ketikkan sampai di sini. Oke. Nah, untuk jengkel, nah dari sini. Jadi buat pembatasnya adalah koma. Jadi sampai jengkel ya. Oke, sorry ini laptop saya. Ini kita ketikkan dari jengkel tadi ya. Oke. Jengkel sampai di sini kan, baru koma lagi. Jadi nanti copy paste aja, tinggal ganti-ganti namanya. Baru ada jengkel, tadi ada T kelas, sampai di sini. Oke, baru koma lagi untuk T agama. Di bawah T agama tadi ada T alamat. Oke, jadi ini dia sepasang ya. Petik tunggal, petik ganda, simbol dan, simbol dan. Kemudian terakhir titik kurung. Terakhir tutup kurung dan simbol petik ganda. Karena di sini ada pembuka, maka tadi penutup, dan petik ganda itu dari sini kawannya. Kemudian kamu ketikkan yang ini. Oke. Oke, nah selanjutnya tambahkan sub tampil. Jadi kamu ketikkan nanti di bawah ensub, enter, ketikkan contohnya sub, spasi, tampil, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, enter. Nah, nanti ketikkan seperti ini ya. Oke, selanjut ini untuk menampilkan, silakan kamu ketikkan di ini. Tapi nanti nama tabel kamu adalah tadi siswa ya. Maka di sini siswa, di sini juga siswa, dan di sini adalah juga siswa. Kemudian ini ada sub isi combo box. Jadi kan tadi kan di sini kan ada jenis kelamin, ada kelas, ada agama. Jadi supaya nanti ini muncul, contohnya tadi kan nama objeknya tjengkel titik item titik clear. Jadi supaya kosong dulu ya kan. Kemudian kita isi namanya tjengkel titik item titik add, nanti ada laki-laki. Contoh untuk perempuan tambah di sini perempuan. Nah, tambahkan lagi untuk kelas T kelas, tadi nama objeknya T kelas titik item titik clear, tambahkanlah ini kelas-kelasnya. Terus tergantung kelas berapa yang ada. Oke. Untuk agama juga seperti ini. Jadi sini cuma 2 agama yang saya buat, nanti kamu boleh tambahkan. Oke. Nah, sekali lagi kalau sudah, kita ke bawah sub lagi, kamu enter, ketikkan lagi sub keadaan objek. Jadi kamu ketikkan di situ sub keadaan objek seperti ini, enter. Kamu ketikkan sampai di sini. Jadi ini kondisinya nanti akan dipanggil. Dia akan bernilai, jadi nanti kode tombol-tombolnya akan bisa digunakan kalau keadaan objeknya sudah benar. Ini ada perintah kosong, sub kosong, jadi kamu ketikkan lagi di bawah, kalau ada kata sub di depannya, maka diketikkan secara manual. Ketikkan lagi seperti ini, sub kosong, enter. Nah, jadi seperti itu, nanti isinya kamu ketikkan di situ, ini petik ganda 2 kali, jadi sub kosong ini,
isinya jadi dikosongkan nanti dia. Oke. Ini tombol baru. Kemudian yang ini, selanjutnya tombol baru ini ada di sini. Jadi kamu double klik tombol barunya, ketikkan kode program ini. Oke. Jadi nanti pada saat di jalan kamu diklik tombol baru, semua keadaan objek ini akan aktif. Kemudian tombol simpan, kamu klik ini call simpan, call tampil, dan satu lagi di sini call kosong. Oke. Untuk keluar, namanya di sini adalah double klik keluar itu mi titik close. Itu kode program keluar. Kalau untuk tombol batal itu kode programnya adalah ini. Panggil call kosong keadaan objek. Jadi kalau diklik tombol batal nanti keadaan objeknya nggak bisa diklik lagi. Oke. Nih. Sekarang nih coba saya jalankan. Jadi ini tampilan utama saya. Saya klik file, input biodata, maka akan muncul seperti ini ya. Saya besarkan ini. Nah, ini dia. Tombol ini sebenarnya nggak aktif. Tadi karena kita udah atur. Di form load tadi inilah fungsi form load. Jadi nggak aktif ya. Semua di enable false kan. Saya klik tombol barunya. Nah, ini baru bisa digunakan. Di sini tadi nggak saya buat. Karena nggak mungkin kita mau nyimpan, nggak mungkin bisa mengedit dan menghapus. Saya buat di sini inisinya adalah 13001. Nama lengkapnya situ adalah Haryanto. Saya pilih tanggalnya di sini, kamu bebas. Nah, ini tadi kita masukkan tadi di add item itu, di Jenkins.add item. Nah, ini kamu boleh pilih. Ini juga kelasnya tadi menggunakan kode program. Ini saya pilih. Oke. Kalau mudah, saya klik tombol simpan. Ini akan terhapus. Maka dia akan masuk kemari. Oke. Saya klik tombol batal, ya pasti ini nggak akan aktif ya. Saya klik tombol keluar, maka dia akan tertutup dari formnya tadi. Oke. Nah, sekianlah pelajaran kita untuk hari ini. Kalau ada mau ditanya, silahkan tanya sama saya di grup WhatsApp. Kalau saya kecepatan, kamu boleh ulangi. Ini di tombol batal, dan ini adalah tombol baru. Sekian pelajaran kita untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di next topic.